Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke zona cuan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Kita kali ini temanya outdoor, teman-teman semuanya. Jadi agak-agak berisik dari agak-agak dimaklumi ya, dimaklumi saja. Oke, sekarang kita bahasnya adalah bagaimana kalau ketika kita berhutang dan kita kesulitan untuk membayar. Kembali lagi, permasalahan hutang ini adalah permasalahan yang bikin kita pusing. Bahkan ada yang tidak bisa menguasai permasalahan hutang ini sehingga stres bahkan sampai bunuh diri. Itu ada, memang betul-betul ada, terjerat hutang dan tidak mampu membayar lalu mengambil jalan pintas bunuh diri. Naudzubillah min dzalik, moga-moga kita semuanya tidak sampai seperti itu juga teman-teman ya. Makanya ketika kita mau berhutang kita harus memikirkan resikonya antara menerima hutang dan kemampuan membayar kita. Ini masalah manajemen finansial. Oke, lalu bagaimana caranya kalau kita ketika berhutang dan kita sudah keberatan untuk membayar? Yang pertama, solusinya adalah bayarlah semampu kalian. Iya, bayar semampu kalian sesuai dengan keuangan yang kalian punya. Misalkan kalian mempunyai sebuah angsuran di perbankan atau salah satu bank, itu taruhlah 5 juta gitu. 5 juta per bulan dan kalian sudah mulai kehabisan nafas, kesusahan untuk membayar. Bayarlah mungkin bisa separuhnya, 2,5 atau 2 juta semampu kalian. Ketika kalian mempunyai uang, kalian wajib memang harus membayar tagihan-tagihan yang ada di bank kalian itu. Jadi itu yang pertama, bahwa yang penting jangan sampai kita itu memang benar-benar plong dalam pembayaran. Dalam pembayarannya itu kita betul-betul plong. Dan yang kedua adalah pergi ke kantor bank itu sendiri dan mintakan keringanan. Keringanan dalam hal ini bisa mungkin dalam hal bentuk restrukturisasi hutang, ibarat restrukturisasi hutang, atau mungkin penangguhan pembayaran itu juga bisa, atau mungkin eh, diberikan jalan alternatif yang lain oleh pihak bank, teman-teman semuanya. Ya, jadi itu yang bisa kalian lakukan, meminta sebuah keringanan. Nanti bentuknya apapun itu tergantung dari bank sendiri yang menilai kondisi kalian. Ya walaupun kita memang sudah bisa dikatakan berprestasi ketika kita menunggak atau bahkan macet pembayaran angsuran, pihak perbankan tidak akan semata-mata atau serta-merta mengakuisisi aset-aset yang kalian jaminkan. Itu pastinya seperti itu. Lalu yang ketiga, jangan kabur. ini adalah permasalahan yang paling kompleks, teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kita berhutang dan kita sudah kesulitan bahkan atau tidak mampu membayar, ya jangan kabur. Kita hadapi petugas-petugas yang menagih kita itu dengan apa adanya. Kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa kesulitan kalian sampaikan semuanya secara real, gak usah mengada-ada. Jadi apapun yang menjadi kesulitan keuangan kalian itu sampaikan, sehingga mereka bisa juga untuk memberikan laporan ke pihak atasan perbankan itu sendiri dengan jelas, lalu memberikan solusi yang terbaik buat nasabah maupun buat banknya itu sendiri. Jadi ketika kalian punya hutang, udah pusing dikejar-kejar kolektor atau dikejar-kejar pihak bank atau yang lain, ya sudah katakan yang sebenarnya.
Tapi jangan pernah kabur. Kalau ditelepon angkat aja. Kalau didatangi atau dikunjungi di rumah, ya terima aja. Nggak usah malu sama tetangga eh, disamperin ya, disamperin petugas bank, nggak usah malu. Wong kalian yang bayar sendiri kok. Kalian nggak pernah minta sama tetangga untuk bayar utang kalian, ya karena utang yang utang kita juga, yang pakai kita. Kalau nggak bayar ya nggak apa. Jadi itu teman-teman semuanya. Yang ketiga itu jangan pernah kabur. Jangan pernah kabur ketika kita itu dihubungi oleh pihak bank atau debitur lah, bisa koperasi, bisa bank, atau bisa leasing dan lain sebagainya. Itu. Lalu yang keempat itu adalah jual aset. Iya, ketika kalian sudah bingung bagaimana untuk membayar, kreditnya macet atau tertunggak atau apapun itu, sudah sampai tempo dan lain sebagainya, solusinya ya jual aset untuk membayar utang-utang kalian. Jangan ragu-ragu dan jangan pernah merasa bahwa mempertahankan aset itu bisa menyelesaikan masalah. Enggak, teman-teman semuanya. Ketika kalian sudah terdesak untuk membayar tagihan yang kalian terima, ya sudah, aset apapun itu, asetnya aset bergerak, misalnya kendaraan, atau mungkin kalau aset hutangnya terlalu banyak, mungkin pakai yang aset yang bernilai, aset diam yang bernilai, misalnya tanah atau rumah, kita lepas aja, kita jual aja untuk melunasi. Yang penting lunas dulu lah. Nanti kalau misalnya katakan dapat uang atau bisnis kalian sudah mulai naik lagi, atau mungkin ketika keuangan kalian sudah normal lagi, kan bisa beli lagi. Seperti itu. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk melepas aset yang kalian miliki ketika kalian itu sudah mencapai tenggat waktu atau deadline pembayaran tagihan. Ya, jadi yang pertama itu memang kita, kebanyakan orang yang pertama kali itu memang akan merasa sayang dengan aset-aset kita kalau kita mau jual. Tapi bayangkan setiap hari, setiap malam, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita merasa bingung, kita merasa stres, dikejar-kejar yang namanya tagihan. Kenapa tidak harus melepas harta benda atau aset-aset yang kita miliki? Karena otak kita lebih berharga daripada harta-harta itu, teman-teman semuanya. Iya kan? Kalau otak kita stres, fisik, kesehatan juga akan terpengaruh oleh itu. Jadi get realistiknya, ketika finansial itu jatuh, utang menumpuk, jual aset, ini yang paling penting. Yang penting hutang lunas dulu, baru menata lagi langkah-langkah untuk mendapatkan atau menaikkan usaha atau finansial kalian ke depannya. Itu adalah 4 cara yang harus kalian lakukan ketika kalian terdesak dan tidak mempunyai kemampuan bayar lagi ketika tagihan hutang kalian mencapai tenggat waktu atau deadline-nya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.